Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi dan barakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara HSI Peduli konsultasi dengan dokter yang insya Allah kita dapat menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online seputar COVID-19 bersama Dr. HSIP. Alhamdulillah, besar harapan kita semua bahwa pandemi ini segera berakhir dan semoga program konsultasi ini akan terus tetap menjadi program konsultasi kesehatan dengan tema yang lebih beragam lainnya. Yang tentunya tidak hanya terkait dengan COVID-19 saja insya Allah. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah peluang dan bahaya penyintas mengalami long COVID. Tafadol, silakan bisa dilihat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita juga akan menyampaikan jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan. Yang insya Allah dengan jadwal seperti terlihat di layar monitor berikut ini. Atau kita juga bisa lihat, sahabat HSI bisa lihat di sahabat HSI Peduli bisa lihat di dokter.hsi.id. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir Dr. Masdianto Musai SPD KAI. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Ini dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus menangani berbagai penyakit akibat alergi dan gangguan imunitas. Berikut profil beliau bisa Anda sampaikan dan antum juga semua bisa lihat di layar. Beliau bernama Dr. Masdianto Musai, SPD KAI. Beliau berumur 60 tahun. Masya Allah. Beliau berdomisili di Palembang. Dengan menikah statusnya. Dengan 3 anak. Hobi beliau Masya Allah nih. Dengan usia beliau senang dengan sport dan traveling. Beliau mempunyai riwayat pendidikan yaitu Dr. FK Unsri, tamat tahun 1985. Spesialis penyakit dalam FK Unsri tamat tahun 1999, konsultan alergi imunologi FK Unsri tamat tahun 2010. Beliau berpraktik di RSUD Palembang, di Rumah Sakit Pusri Palembang, dan juga Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Bisa kita lihat sama-sama. Insya Allah, alhamdulillah beliau juga saya bergabung. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Jazakallah. kita berjumpa nih ya, Dok ya. Iya, sama sekali sama Bang Juber ya. Wah, Ya, mantap Dok ya. kali Bang Juber. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda pernah tinggal di Jambi nih, Dok. Jadi nanti kalau ada bahasa-bahasa Palembang atau Jambi dikit, kita bisa lah, Dok. Nanti orang nggak ngerti kalau kita bahasa Palembang. Oh, Masya Allah, ya betul. Kita pakai bahasa Indonesia aja, Dok. Iya, oke. Alhamdulillah nih, Dok. Meski telah sembuh, pasien COVID-19 belum tentu dapat kembali ke kondisi normal ya, Dok ya. Mereka Iya. berpotensi tetap mengalami beberapa gejala sakit sampai waktu yang lama tersebut disebut long COVID-19. Hingga saat ini di Indonesia belum ada data khusus pasien yang mengalami long COVID-19. Namun, sejumlah riset di berbagai negara lain telah membahasnya dan bisa menjadi rujukan untuk melihat gambarannya bagi penanganan COVID-19. Sebenarnya apa aja gejala yang dialami oleh para penyintas COVID ini, Dok? Lantas, berapa lama pasien yang telah sembuh akan menderita long COVID? Dan yang paling penting nih, Dok, adalah kita mengetahui bagaimana cara menanganinya. Untuk mengetahui lebih jauh, sahabat Radio HSI Peduli, ini kita bisa simak, Masya Allah, kita jangan sia-siakan nih. Kita yang penyintas nih harus dengar pemaparan dari Dr. Masdianto Musai ini. Untuk lebih jauh mengenai permasalahan ini, kita tanyakan lebih lanjut pada Dr. Masdianto Musai, SPPD KAI. Falyatafadol masykur, Dokter, untuk menjelaskan peluang dan bahaya penyintas mengalami long COVID. Falyatafadol masykur. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Ahi dan Uti, Bang Juber ya. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini memang berita baiknya memang kasus-kasus itu sudah mulai agak turun ya.
Kita di rumah sakit kita saja kemarin mencapai puncak yang kedua itu kira-kira bulan Juli, itu sampai penuh, kita ICU kita penuh, ruang inap isolasi juga penuh. Tapi alhamdulillah sampai kemarin sore itu sudah jauh berkurang. Jadi sudah kita rawat itu sudah di bawah 10 orang, jadi tidak banyak lagi. Alhamdulillah, itu kabar baiknya ya. Nah, tapi yang kita bahas hari ini mengenai long COVID ini. Yang long COVID ini sebetulnya sudah lama sih. Pertama keluar waktu awal-awal Mei 2020 itu pertama kali di luar tuh di Amerika, ada orang tweet gitu, ada keluhan kalau dia sudah sembuh dari COVID tapi ternyata masih ada keluhan. Jadi memang sudah lama, terus ya memang sampai sekarang topik ini masih tetap ramai dibahas karena memang karena COVID ini kan barang baru, jadi mekanisme di balik termasuk long COVID ini sendiri juga masih banyak yang belum tahu apa penyebabnya, belum jelas dengan pasti gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri long COVID ini ada penelitian dari Dr. Agus di Rumah Sakit Persahabatan itu diperkirakan sekitar 63,5% dari pasien-pasien penyintas COVID itu bisa mengalami ke arah long COVID ini. Di long COVID ini jadi sebenarnya istilah umum, banyak sih istilah-istilah lain, tapi secara umum bahwa istilah COVID ini maksudnya adalah gejala COVID ini masih menetap, masih timbul, walaupun pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh, sudah negatif PCR-nya, dan dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab pasiennya, nah, tapi ternyata gejalanya timbul, masih timbul. Biasanya kita ambil waktu periode lebih dari 4 minggu. Dan periode akut itu sekitar sampai 4 minggu. Tapi kalau sudah lewat dari 4 minggu, ternyata gejalanya masih ada, nah, kita bisa anggap sebagai long COVID. Gitu. Walaupun tetap kita harus cari kemungkinan-kemungkinan lain, penyebab-penyebab lain. Nah, ini bisa bertahan lama. Malahan dari luar bisa ada yang laporan sampai 8 bulan, 9 bulan katanya bisa bertahan. Di dunia sih memang variasi ya. 13 sampai 87%. Jadi tergantung setting dari negara masing-masing gitu ya. Dan ini tidak hanya mengenai pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah pun itu banyak melaporkan gejala-gejala long COVID ini. Jadi di laporan itu ada 10 sampai 35% pasien yang isolasi mandiri di rumah itu ternyata juga masih ada keluhan long COVID. Jadi hasilnya pasien-pasien yang ringan pun yang bisa isolasi mandiri di rumah itu ternyata bisa mengalami keluhan long COVID ini. Nah, dari long COVID ini sebetulnya tidak terlalu berat ya. Kebanyakan itu adalah gejalanya ringan sampai sedang. Ya, cuman gejalanya itu misalnya yang paling sering itu kelelahan, udah sesak, masih batuk, pegel-pegel, nyeri dada, pusing, sampai ya gangguan mental segala macam ya. Nah, tapi kalau bisa diantaranya 10-15% itu dikatakan bisa sampai gejala berat. Malah 5% bisa jadi kritikal. Nah, jadi sebetulnya ini adalah gejalanya mirip atau sama dengan gejala COVID biasa, tapi dia terus berlanjut lewat dari fase akut, lewat dari 4 minggu, dan itu juga bisa mengenai semua penyintas COVID ini. Walaupun ada faktor-faktor risikonya sih, orang-orang yang cenderung untuk kena itu apa-apa saja, misalnya orang-orang yang lanjut usia, yang ada penyakit-penyakit penyerta, kemudian derajat COVID-nya berat, kemudian waktu dirawat dia perlu oksigen, artinya berat dia, ataupun perlu dengan ventilasi mekanik atau pakai ventilator itu bisa biasanya lebih cenderung. Malahan ada riset yang terbaru dikatakan wanita katanya lebih sering. Nah, itu. Jadi itu saja sekedar pengantarnya Bang Zuber. Barangkali nanti kita diskusikan lagi bersama teman-teman yang lain. Silakan Pak Dong. Masya Allah, barakallahu fiik, Dok. Karena memang kejadian ini sering dialami ya Dok ya oleh kita yang long COVID nih Dok. Nah makanya tema hari ini nih menarik dan memang bermanfaat sekali sama kita semua nih. Dan untuk sahabat HSI Peduli yang ingin bertanya, kita mohon untuk sebelum bertanya ataupun mau bertanya kita
antum semua bisa membuat format pertanyaan dengan cara yang pertama adalah menulis NIP bagi peserta ASI, yaitu ART sekian 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 gitu ya. Terus yang kedua menyebutkan nama, usia, domisili dan pertanyaannya. Dan kami harap untuk pertanyaan pada sesi kali ini berkesesuaian dengan tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan long COVID pada hari ini ya. Ya, untuk sahabat HSI Peduli yang mau bertanya bisa raise hand, dan tentunya juga sebutkan ART-nya dari mana, ARN-nya dari mana ketika sudah kita panggil. Ya, tafadhol, sudah ada 2 yang mengajukan raise hand. Silakan Mbak Latifah by Fakhrudin, ART 212087110. Pada tafadhol Mbak Latifah, bisa raise hand. Bisa di open mic-nya? Iya. Terima kasih Mas Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dokter, yang saya masih menunggu di Bali, dokter. Ya, Bu. Apalagi hobinya saya lihat hari ini baru dicantumkan travel. Iya. Gini dok, jadinya saya mau tanya, artinya ada beberapa dari keluarga dekat saya dan juga termasuk mbaknya kan saya pernah cerita juga bahwa pernah kena gejala COVID, dan sekarang yang dia rasakan itu adalah memang capek, tapi batuk tidak, pilek juga tidak, tapi yang paling dan dia punya selera makan itu masih tinggi sekali gitu dok. Apa itu juga termasuk long COVID? Karena pada saat saya isolasi mandiri sih, dia itu selama 14 hari pastinya saya supply dia dengan makanan, dengan vitamin semua, tapi akibatnya dia itu selera makannya terus tambah tinggi. Apakah itu cuma karena doyan aja atau itu juga termasuk long COVID? Tapi yang jelas dia rasa capeknya itu yang tinggi sekali dok. Mungkin itu saja dokter dan juga Mas Zubair. Saya syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falyatafadhal masykur dokter. Bisa dijawab? Iya, walaupun suaranya agak samar-samar ya Bang Zubair ya. Betul, agak-agak ini. Ya, tapi saya dapat menangkap sedikit dari Bunda Latifah di Bali. Apa kabar Bali ini? Kapan Bang Zubair kita ke Bali juga nih? Oh, Masya Allah. Saya tunggu. Pernah lewat kali dok ke sana. Alhamdulillah lewat atas. sudah buka itu, iya, betul. Sudah buka itu dokter ya. Masya Allah, Bunda Latifah. Jadi ya itu, jadi kita kriteria dibilang long COVID itu artinya dia itu pernah positif gitu kan, dari penyintas yang pernah positif. Tapi setelah lewat periode akut, biasanya kita anggap akut itu sampai 4 minggu gitu. Setelah lewat periode akut 4 minggu, tapi masih ada keluhan keluhan COVID-nya ini. Memang yang paling sering tuh di kita, baik di Indonesia maupun di luar, itu keluhan yang kelelahan ini, yang istilah medisnya fatigue ini. Fatigue ini memang paling sering. Banyak banget. Saya aja ketemu dalam pekan ini ada 3 atau 4 orang yang kontrol gitu. Jalan sedikit aja dia udah capek sekali gitu. Jadi itu memang salah satu keluhan daripada long COVID ini. Jadi fatigue itu memang paling sering, di samping sesak batuk. Jadi kemungkinan iya, tapi tetap tetap bahwa lihat faktor umur juga, kemudian ada nggak penyakit penyerta yang lain, bahwa kita tetap harus cari kemungkinan penyebab yang lain. Apakah ada elektrolitnya yang terganggu, atau memang ada gangguan dari paru, atau ada gangguan dari jantungnya. Tetap bahwa kita harus cari kemungkinan itu. Tapi saran saya untuk mengatasinya, tetap bahwa beliau harus tetap beraktivitas. Jadi jangan takut untuk beraktivitas, tapi tetap secara bertahap. Jadi bertahap, misalnya kalau mau jalan, jalanlah sedikit, sekitar 10 meter, istirahat dulu sebentar, kemudian teruskan besok 50 meter, 100 meter jalan. Kalau naik tangga juga begitu, 5 step gitu, istirahat dulu. Terus baru naik lagi ke lantai berikutnya, 5 step lagi, istirahat dulu. Jadi tetap bahwa aktivitas fisik silahkan, tapi tetap bertahan. Dan samping itu juga kita sarankan untuk latihan nafas.
Jadi pasien diberi latihan napas, jadi tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan lewat hidung, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut, sambil kalau di sambil berzikir lah, sambil berzikir, sambil tarik napas pelan-pelan, keluarkan lewat mulut, tarik lewat hidung. Insya Allah pelan-pelan dengan aktivitas yang bertahap, kemudian dengan latihan napas, insya Allah akan membaik. Itu Bu Latifah, terima kasih. Masya Allah, taib, barakallahu fiik dok, Masya Allah nih. Memang kita ngerasa udah sembuh, udah kayak jagoan aja gitu dok ya, udah gitu ya. Tapi ternyata memang cara nggak langsung menyerang fisik dan juga menyerang ketahanan tubuh kita ya dok ya. Yang tadinya kita sanggup begini kok tiba-tiba nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya dok ya. Itu memang salah satu faktor long COVID seperti itu ya dok ya. Iya, jadi di samping fisik ya psikis juga. Jadi seolah-olah kita hilang percaya diri. Jadi hilang percaya diri. Jadi saya jadi handicap gitu, seolah-olah saya nggak bisa jalan, nggak mampu lagi untuk jalan 10 meter, 100 meter, jadi handicap itu. Nah, jadi itulah kita harus timbulkan rasa percaya diri, tapi tetap dengan bertahap. Betul. Jangan tetap dengan sekaligus, mentang-mentang sudah alumni, ambil sepeda, mau genjot langsung atau langsung lari, jangan dong. Pelan-pelan dulu ya. Oke. Masya Allah, ya, ini ada pertanyaan, ada yang raise hand kedua nih dok. Atas nama Mbak ART 191 16008 atas nama Mbak Gita Renita. Fadul, Mbak Gita Renita bisa dibuka audionya, silakan. Baik, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya pernah kena COVID dok. Jadi fase yang tidak enak itu selama seminggu. Setelah seminggu. Langsung ke intinya Mbak, boleh nggak? Jadi setelah 2 minggu saya kena COVID, gejala sesak nafas berkurang, tetapi kok di dada kiri ada rasa berat gitu dok. Apakah itu juga long COVID dok? Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Maaf, umur berapa Bu? Banyak yang ditanyakan nih dok. Banyak yang ditanyakan dan memang gejalanya ini timbul hilang gitu dok. Boleh telepon dulu dokter, bisa dijawab. Iya. Jadi ini keluhan namanya nyeri dada, chest pain namanya kalau medisnya kan chest pain gitu, nyeri dada. Jadi chest pain ini juga salah satu keluhan dari long COVID ini. Banyak juga nih kasus long pain itu, termasuk kalau rankingnya barangkali ranking 3, ranking 4 ini. Di samping jadi ada fatigue, ada sesak napas itu kan, ada batuk, barangkali yang nomor 4 atau nomor 5 itu yang chest pain-nya itu. Di samping pegel-pegel seluruh badan, nyeri sendi kan. Nah, lihat umur juga sih. Lihat umur, ada nggak faktor risikonya untuk ke arah koroner. Itu kan kalau chest pain itu kan kita mikirnya juga ke arah koroner, jantung koroner gitu kan. Nah, jadi di sini kan ada masalah. Kita tahu bahwa COVID ini juga bisa menyerang jantung. Bisa menyerang jantung, dia menyerang otot-otot jantung. Jadinya miokarditis namanya. Jadi radang daripada otot-otot jantung. Di samping itu juga pembuluh darah koronernya ini dia akan mengalami gangguan, mengalami peradangan juga. Sehingga aliran darah ke otot-otot jantung terganggu. Di samping ada hipoksia itu, jadi oksigen kita kan rendah, saturasi oksigen kan rendah di dalam darah, itu memperberat lagi untuk fungsi jantung. Nah, bisa timbul nanti keluhan chest pain, nyeri dada ini. Nah, jadi kita tetap bahwa harus cari kemungkinan chest pain ini memang sekedar dari long COVID atau kan memang ada dasarnya jantung. Jadi harus tetap bahwa harus kita lakukan pemeriksaan paling tidak minimal elektrokardiogram, ECG, rekam jantungnya. Kalau memang negatif, alhamdulillah kemungkinan besar itu aslinya dari muskuloskeletalnya saja, jadi dari otot-ototnya saja. Bisa kita berikan analgetik biasa, bisa kasih paracetamol juga boleh untuk menghilangkan nyerinya. Tapi kalau ternyata dari ECG, ternyata rekam jantung, tampaknya ada memang kelainan, apalagi selama dirawat misalnya kemarin ada faktor misalnya koagulopati namanya yang kita sekarang kenal dengan D-dimer itu, D-dimernya tinggi, nah kita harus curiga juga ke arah situ. Jadi saya pikir itu, Bang Joseph. Baik, terima kasih dokter. Iya. Kalau Mbak Gina ya, ini agak ini dok, agak samar.
karena kalau kita bilang chest pain itu dia apakah di bawah dada sebelah kiri atau dada atas sebelah kiri, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua itu kenapa sering berubah, pindah ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, ini sering dialami dan Anda juga termasuk yang mengalami, Dok. Gimana tuh, Dok? Chest pain yang seperti apa gitu, Dok? Biasanya kalau chest pain yang khas untuk jantung memang lokasinya di kiri, persis di area jantungnya ini. Nah, dan biasanya dia nyebar ke lengan atau nyebar ke belakang gitu kan. Tapi kalau dia pindah-pindah ke kanan gitu kan, apalagi faktor risikonya ndak ada gitu kan, usia juga masih muda, yang kemungkinan itu karena dari otot dan muskuloskeletalnya itu. Oh gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Baik, barakallahu fik, Dok. Ini ada pertanyaan dari chat dari sahabat HSI Peduli nih, Dok. Beliau bernama Azwar dengan NIP ARN 202-42062, domisil beliau di NTB nih, Insya Allah. Beliau berumur 34 tahun. Dokter, mau nanya, saya penyintas COVID, kalau saya hitung sudah 45 hari. Saya ada riwayat bronkitis dan alergen eosinofil dengan hasil 10 dari rujukan 4. Saya mengalami nafas berat seperti gagal nafas, sembelit, cepat capek, nyeri dada, radang cepat ngos-ngosan, jantung kadang nyeri, begah seperti udara full dalam perut sampai dada. Kira-kira sampai kapan virus dalam tubuh akan berpengaruh ke tubuh? Ya, dokter, apakah pemakaian nebulator dibolehkan? Saran dari dokter, obat yang dibolehkan baik medis atau herbal, jazakallahu khairan, dokter. Falyatafadhal maskura, dokter. Wa jazakallah. Iya, ini agak lebih kompleks sedikit nih. Masya Allah, banyak yang dirasain nih, Dok. Jadi keluhannya khas juga itu. Jadi memang ada riwayat bronkitis, kemudian ada riwayat alergi, mungkin dasarnya juga ada asma tapi belum manifest gitu ya. Kemudian timbul COVID, nah timbul sekarang gejala long COVID-nya ini. Betul, itu termasuk gejala sisa. Jadi sampai berapa lama virus? Kalau virusnya sudah nggak ada lagi, udah 4,5 bulan, udah virusnya udah kemana-mana, udah hilang. Jadi sekarang tinggal gejala sisa. Gejala sisa itu memang akibat dari virus itu, atau memang kerusakan jaringan akibat radang, kerusakan jaringan yang ditimbulkan oleh proses peradangan tadi. Jadi kalau virusnya udah nggak ada lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan nggak bertahan lama, tapi tetap harus ditreatment, harus diobatin. Ya. Jalan yang terbaik memang kita anjurkan untuk pakai inhaler. Di inhaler bisa bentuk dalam inhaler yang isep langsung itu atau dalam bentuk nebulizer. Saran saya pakai dua. Itu ada yang kombinasi dia. Ada kombinasi yang namanya beta 2 agonis, itu namanya untuk melebarkan saluran pernapasan tersebut. Yang kedua pakai steroid. Steroid itu tujuannya untuk mengurangi peradangan yang masih ada di saluran napas. Jadi dikombinasi dalam bentuk inhaler ataupun nebulizer itu. Ya, saya gabungkan saja. Jadi gabung antara beta 2 agonis, sebut aja salbutamol gitu ya, sama misalnya pakai budesonide untuk steroidnya. Dikombinasi, bisa pakai nebulizer kalau memang ada alatnya. Kalau tidak ada, itu ada yang turbohaler atau inhaler yang dalam bentuk kombinasi. Itu lebih bagus daripada tablet-tablet. Kalau untuk herbal, saya tidak terlalu memahami masalah herbal, tapi kalau medis kira-kira bagusnya memang obat-obatnya dalam bentuk inhaler. Kenapa? Kalau inhaler itu artinya obat itu langsung ke target sasaran di saluran napas, dosisnya sangat minimal sekali, jadi efek sampingnya boleh dibilang tidak ada. Kira itu, Bang Jubair. Insya Allah. Baik, barakallahu fiik, dokter. Insya Allah. Ya, sama-sama. Itu juga kita proses penyembuhannya juga sesuai dengan keluhan ya, Dok ya. Kita nggak bisa langsung 5 yang dirasa terus kita sembuhin 5-5-nya, nggak bisa juga ya, Dok ya. Sebetulnya berkaitan. Oh, jadi gitu. sumbernya itu sebetulnya dari radangnya itu. Jadi kalau radangnya kita atasin, pembuluh saluran napasnya kita buka, insya Allah batuknya, nyeri dadanya, sesak napasnya insya Allah berkurang. Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik, dokter. Ada satu lagi, dokter, dari chat dari grup kita di Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryani.
NIP HSI adalah ART 211-31201. Saya berumur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, domisili Jakarta Timur. Beliau bertanya, Bismillah, saya terkena COVID-19 seminggu setelah melahirkan anak. Kedua, saturasi sewaktu dibawa ke rumah sakit 87. Keluhan yang dirasa sesak setelah 20 hari dirawat. CT 36,8 tetap masih positif. Dan akhirnya saya diisolasi mandiri di rumah. Saat ini keluhan yang dirasa masih suka berat bernafas dan sempat lutut sampai tumit sakit sampai nggak bisa berjalan. Apa itu termasuk long COVID ya dokter? Tolong dibantu solusinya dokter. Terima kasih. Jazakillah khairan. Falyatafadhal masykur dokter. Masya Allah. Jadi ini long COVID ini betul-betul apa namanya tuh seluruh sistem bisa kena. Jadi dari telinga, saluran napas, jantung, otot, tulang, ginjal itu bisa kena semua. Jadi keluhan ibu misalnya di tungkai, itu di kaki, itu salah satunya memang iya, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, itu salah satu keluhan dari long COVID. Kemudian yang terakhir, ibu mengalami sudah CT-nya sudah 30 sekian, itu sudah bagus. Artinya sudah viral load-nya itu sudah bilang nggak ada, sudah negatif sih sebetulnya itu. Ini tidak menularkan lagi, apalagi periodenya sudah sekian lama gitu. Tinggal sekarang gejala sisanya ini aja. Gejala sisanya itu ya tetap bahwa virusnya udah nggak ada lagi. Jadi gejala sisa yang timbullah sesak napas, timbul batuk segala macam itu. Nah, tetap itu harus kita obatin ya sesuai dengan simptomatis. Memang long COVID ini, COVID-nya, virusnya udah nggak ada lagi, tapi gejalanya masih ada, jadi pengobatannya simptomatis. Artinya simptomatis sesuai dengan gejala. Dari apa yang kita dirasakan oleh teman-teman penyintas ini, nah itu baru kita berikan sesuai dengan gejalanya masing-masing. Betul itu. Tapi kalau soal virusnya, insya Allah tidak ada lagi. CT sudah 30 sekian, sudah bagus. Ibu ini sempat jadi masalah juga sekarang, memang sempat mengalami gagal napas sampai desaturasi sampai 80. Kan normalnya kan SpO2 kita tuh kalau bisa di atas 95%. Kalau sampai 80% dengan udara kamar, suhu udara bebas, itu sudah termasuk terjadi penurunan desaturasi namanya. ARDS ataupun mungkin terjadi gagal napas. Perlu dikasih oksigen, alhamdulillah tidak sampai terjadi pemberian ventilasi mekanik. Nah, tapi itu memang salah satu faktor risiko untuk terjadinya long COVID ini adalah pemakaian oksigen pada waktu dirawat. Artinya kalau perlu oksigen, artinya pasiennya mengalami kondisi yang lebih berat. Itu Barakallahu fiik dokter. Ini untuk pertanyaan raise hand terakhir. Pertanyaan raise hand terakhir sebelum kita nanti ada jeda break untuk program IC Peduli nih dok. Atas nama Mbak Nurlela Wati, ART 201-46166. Mbak Nurlela Wati, faya tafadol, silakan dibuka audionya. Dan pertanyaannya satu saja, singkat, jadi biar kita dokter bisa menjawab juga dengan pertanyaan. Dan disesuaikan tema ya. Silakan Mbak Nurlela, tafadol. Syukron, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela Wati, usia 25 tahun, domisili di Tangerang. Ana mengalami pasca long COVID yang saat ini tuh gejalanya masih kayak ada dahaknya gitu dok. Setiap bangun tidur. Tapi udah jarang banget sih, cuma kalau setiap bangun tidur itu pasti kayak ingin mengeluarkan dahak gitu. Udah konsultasi ke dokter, di stop aja minum vitamin C, minum vitamin zinc-nya, jadi cukup vitamin D aja. Nah, solusinya itu Ana tetap harus minum vitamin itu atau gimana ya dok? Dan rambutnya juga mulai rontok-rontok gitu, jadi mau sisiran juga. Betul. Baik, Masya Allah. Ini ada pertanyaan rambut rontok juga nih. Tafadhol, dokter. Iya, Bang Juber, emang rambut rontok memang gejala Bang Juber? Jadi gejala long COVID juga rambutnya rontok?
Oh, Masya Allah. Iya, tapi kalau rambut saya memang rontok alami nih. Kalau rambut rontok itu memang salah satu gejala dari long COVID. Dan gejala long COVID itu bilang tadi dari ujung kepala ke ujung kaki juga bisa timbul gejala. Betul-betul ini misterius dia. Jadi betul Bu, memang nanti insya Allah kalau sudah agak membaik ya nanti insya Allah rambutnya sudah tumbuh kembali lagi lah insya Allah. Amin. Kemudian yang kedua masalah vitamin. Vitamin tidak apa-apa, itu kan suplemen gitu kan. Mau diminum juga tidak apa-apa, tidak diminum juga tidak apa-apa. Vitamin C juga kalau berlebihan kan nanti juga dibuang lewat urin itu. Tidak ada manfaatnya juga kalau terlalu berlebihan. Tapi kalau rasanya kondisi badan masih belum terlalu fit atau kerja agak terlalu berat, misalnya kan boleh-boleh saja mau diminum vitamin C, boleh. Tapi nggak diminum juga tidak apa-apa kan, beli aja. Beli jeruk, beli mangga kan bisa, itu vitamin C dari alami, dari makanan bisa. Vitamin D boleh. Kalau ibu juga tidak ada gangguan autoimun, vitamin D kan bisa dari matahari bisa. Tapi kalau mau di suplemen juga boleh. Jadi kalau soal suplemen tablet-tablet, vitamin D, vitamin C, vitamin E, misalnya zinc, kita tidak terlalu harus minum atau tidak harus minum, ya boleh-boleh saja. Jadi kalau memang bisa dapat dari alami ya lebih bagus dari alami. Yang sarankan ya kasih lah kalau masih ada keluhan, masih ada dahak, kasih mukolitik, jadi kasih tablet-tablet mukolitik boleh. Kasih kalau kita waktu jerawat kan kasih asetilsistein boleh, atau mau pakai ambroxol juga boleh untuk ngeluarin dahaknya itu. Banyak-banyak minum air putih apa enggak apa-apa kan, ibu kan masih muda, itu minum air putih boleh banyak-banyak. Paling enggak 2 liter atau 3 liter sehari, bangun tidur juga boleh minum air putih 2 gelas gitu kan. Insya Allah lah akan dahaknya agak jauh berkurang. Baik, dokter. Masya Allah. Ya. Jazakallahu dokter atas penjelasannya. Ini ada sedikit kita jeda iklan break nih, dok, tentang program HSIP Peduli yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua, sahabat HSI Peduli untuk di mana aja, yaitu program Duafa Kreatif. Nah, program ini merupakan yang dirancang untuk membantu peserta HSI, khususnya peserta HSI nih sekali lagi ya, yang tergolong Duafa untuk pengembangan kemampuan diri dan usahanya sehingga bisa lebih mandiri dan terlepas dari kesusahan. Nah, ini kita akan launching nih, dok, sebentar lagi. Nah, mekanismenya gimana sih gitu ya, yang mau mengajukan ke HSI Peduli? Bisa dengan syarat pengajuan program Duafa Kreatif berikut ini, yaitu peserta Duafa Kreatif diambil dari daftar penerima bantuan HSIP pada berbagai program yang ada di HSIP. Nah, sekali lagi, peserta yang akan mengajukan itu adalah peserta Duafa Kreatif, diambil dari daftar penerima bantuan HSIP pada berbagai program yang ada di HSIP, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan nanti oleh panitia. Ya, jadi nanti akan ditentukan oleh panitia. Terus, mekanisme pengajuan kedua adalah peserta dituntut untuk berkomitmen dan mentaati akad yang telah disepakati antara HSI Peduli dengan penerima bantuan Duafa Kreatif nanti. Peserta terpilih akan diberikan pelatihan, modal, dan pendampingan usaha dalam jangka waktu tertentu. Masya Allah. Ini sangat bermanfaat sekali buat di masa pandemi sekarang ini nih. Jadi ayo ajukan, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa meningkatkan antum-antum semua yang ingin mengajukan peserta Duafa Kreatif ini. Kami juga mengundang para pengusaha yang berpengalaman untuk terus serta berkontribusi dalam pengembangan program ini. Antum semua yang pengusaha-pengusaha yang berpengalaman bisa langsung hubungi kontak person HSI Peduli di nomor WA yaitu 0813 10 19 6300. Anda bisa ulangi, hubungi kontak person HSI Peduli di nomor 0813 1019 6300. Jadi antum semua bisa hubungi di nomor itu untuk para pengusaha yang ingin berandil
dan ingin bisa juga membantu sahabat-sahabat HSI Peduli yang tentunya program ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat HSI Peduli. Ya, ini Dok, sebelum kita nih banyak banget pertanyaan yang memang sesuai sekali nih di tema hari ini. Sebentar, ada pertanyaan dari Mbak Eriza di ARN. Oh, Mas Eriza nih, aduh. Di ARN 212-15061, domisili beliau di Cikande. Beliau bertanya, dokter, Ana dinyatakan sudah negatif COVID sejak awal Januari 2021. Tempo hari lumayan parah seperti mengeluarkan dahak hitam, flek darah, mata nyeri dan panas. Namun sampai sekarang efek setelah itu mata Ana lebih sensitif. Tidak bisa terlalu lama melihat layar. Sering capek matanya. Apakah itu dikarenakan virus tempo hari, Dok? Kalau iya, adakah solusi penyembuhannya? Syukron, barakallahu fikum, dokter. Tafadhol, dokter, bisa dijawab nih pertanyaan. Iya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah sudah jauh membaik, tapi timbul gejala sisa. Jadi tetap bahwa laporan-laporan untuk kasus long COVID yang mengenai mata memang belum terlalu banyak dilaporkan ya. Tapi bisa saja artinya bahwa pada waktu akut itu mata merah juga bisa timbul keluhan. Tapi bisa saja ini berlanjut. Tapi sekali lagi kita harus memikirkan kemungkinan lain. Oke lah, kita anggap dulu sebagai long COVID, gejala long COVID, artinya matanya mudah terlalu capek, tidak tahan terkena cahaya, atau mata kabur atau timbul merah. Tetap boleh kita anggap dulu sebagai long COVID, tapi tetap bahwa kita diajarkan bahwa kita harus tetap memikirkan kemungkinan yang lain. Jadi saran saya, tolong konsultasikan ke dokter mata untuk dipastikan apakah ada kelainan-kelainan lain yang mendasari keluhan-keluhan sekarang? Apakah ada radangnya atau ada gangguan-gangguan yang lain di mata? Jadi saran, boleh tetap kita anggap itu, tapi tetap harus konsultasi ke dokter mata. Baik, ya memang harus juga konsultasi ke dokter mata karena berbeda gitu kali Dok ya. Iya, soalnya kita oke lah, kita beranggapan bahwa dalam periode setelah terkena COVID, kita beranggapan oke lah, ini boleh kita anggap sebagai kelanjutan daripada COVID, boleh. Tapi tetap kita diajarkan bahwa harus kita cari kemungkinan lain. Sama misalnya tadi kayak keluhan nyeri dada, asma, itu sesak napas. Kita harus cari, apa benar ini real dari long COVID, atau memang sebelumnya memang asma, atau sebelumnya ada penyakit jantung koroner. Mungkin nggak itu keluhan-keluhan yang lain itu, keluhan yang timbul ini ada penyebab-penyebab lain selain dari long COVID. Jadi tetap harus dieksplor lagi dia. Apalagi kalau saran saya, apalagi keluhannya ke mata, ya lebih konsulah ke dokter mata yang lebih tepat lagi. Masya Allah. Ya, betul Dok. Ini pelajaran juga buat kita, kadang-kadang ngegampangin banget. Udahlah mata inilah gitu ya. Oh, jangan dong. Mata gitu cuma dua mata. Masya Allah. Ini buat antum semua lagi diingetin. Untuk format pertanyaan, yaitu pertama NIP HSI-nya, lalu yang kedua nama, usia, domisili, dan pertanyaan. Dan sesuaikan dengan pertanyaan dan tema ya. Ini ada pertanyaan dari Resen berikutnya nih Dok. Mbak, ya, silakan. Mbak ART 172-35011, yaitu Mbak Desi Santika Dewi. Tafadhol Mbak, bisa dibuka audionya? Syukron. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dok, jadi saya awal Juli kemarin positif, jadi udah 2 bulan setengah merasakan long COVID. Tapi pas awal Juli itu saya saturasi sempat di bawah 90-88 kalau tidak salah. Tapi saat itu kondisinya kan kita memang sedang tinggi-tingginya tuh Dok, rumah sakit penuh dan sebagainya. Betul. Ya, jadi saya dan suami bertahan lah gitu, isoman di rumah. Tapi jadi sekarang ada kekhawatiran nih Dok. Karena kita tidak berobat saat itu, tidak di dokter, tidak diperiksa apapun. Sekarang saya ada kekhawatiran apa efek
yang saya akan rasakan gitu. Jadi kalau secara umum long COVID saya itu masih umum dok, masih sering sakit kepala, lemah, lelah, efeknya juga akhirnya kan karena aktivitasnya menurun, jadi berat badan naiknya tinggi sekarang itu. Nah, ya jadi sekarang pertanyaan saya, dengan kondisi saya, kalau saya mau periksa apa, ke dokter spesialis apa gitu dok, karena saya dulu nggak dirawat gitu, jadi malah khawatir. Tapi sempat sempat hasil PCR-nya positif. Ya, jadi saya pertanggal 3 Juli PCR saya positif. 2 minggu saya PCR lagi masih positif juga. Di minggu minggu, jadi hari ke-21 sejak dinyatakan positif saya masih tetap positif dok. Jadi saya udah PCR tiap minggu positif terus. Baru di awal Agustus, jadi setelah 1 bulan baru hasilnya negatif. Oh gitu. Tafadhol dokter. Iya, oke. Jadi untuk untuk COVID-nya sendiri ya. Untuk COVID-nya sendiri, kalau memang gejalanya ringan gitu, gejala ringan sampai sedang gitu ya, tidak apa-apa sih di rumah, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat bahwa di rumah kita tidak punya faktor penyakit penyerta. Kemudian memang betul-betul bisa isolasi, artinya tidak bisa kontak sama orang lain, tidak berhubungan orang lain, gitu. Dan gejalanya juga itu gejala ringan, tapi sedang lah. Boleh di rumah, tidak apa-apa. Virus ini kan self-limiting namanya, self-limiting disease, jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri sih sebetulnya. Kalau sudah lewat 2 minggu ya sudah selesai, virusnya udah tidak ada lagi. Kalau soal PCR mau positif sampai 3 minggu, ya enggak usah, enggak apa-apa. Biasanya itu kan tinggal serpihan-serpihan virusnya aja lagi. Kalau virusnya sendiri biasanya sudah mati. Apalagi misalnya kita lihat CT kan, di CT itu kan untuk melihat viral load-nya itu kan. Kalau viral load-nya sudah di atas, CT-nya sudah di atas 30, biasanya itu memang sudah proses penyembuhan. Tidak apa-apa, insya Allah. Jadi kalau virusnya sendiri tidak apa-apa. Nah, tinggal sekarang gejala yang timbul, gejala yang masih tersisa ini, nah sekarang tergantung keluhan masing-masing. Kalau memang misalnya masih ada batuk, masih sesak, mulai capek gitu kan, boleh diperiksa. Jadi kalau prinsip kita kalau sudah lewat 12 minggu, kalau sudah 12 pekan itu memang masih ada keluhan, kontrol lah ke dokter biar bisa diperiksa. Paling tidak ronsen dada lagi, kemudian rekam jantung, misalnya ada keluhan berdebar-debar, ataupun ada keluhan nyeri dada atau sesak napas tersebut, ya kita rekam jantung, ronsen itu yang minimal biasanya itu kita periksa, direkam jantung sama ronsen dada, untuk mencari kemungkinan ada yang faktor-faktor penyebab yang lain. Ya kalau mau soal ke dokter ya enggak apa-apa, mau ke dokter umum juga boleh, mau ke dokter penyakit dalam juga boleh, mau ke dokter paru, mau ke dokter jantung, dia silahkan enggak apa-apa. Jadi sekarang COVID ini kan universal, betul-betul universal. Jadi semua dokter biasanya sudah terlibat semua dalam penanganan COVID ini. Saya pikir itu, Bang Jor. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, dok. Aduh, karena ini nanti juga akan ada ini nih dok, kayak yang ngeganjel gitu dok. Tapi ini ada pertanyaan dulu dok dari ART 182-41127 bernama Nur Sanin, usia 27 tahun, domisili beliau ada di Malaysia, Masya Allah nih, ada Masya di Malaysia. Allah. Beliau bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Anda sudah sebulan kena COVID. Sampai hari ini masih rasa sakit di bagian dada kiri. Dari bahu, tangan kiri itu, dokter. Sakit di siku dan pergelangan tangan. Apakah dia kesan dari COVID, dokter? Nah, ini agak tambahan sedikit. Buat teman-teman yang ingin bertanya, sesuaikan pertanyaan tema hari ini ya, yaitu peluang dan bahaya penyintas mengalami long COVID. Dan teman-teman juga yang mau raise hand, bisa langsung bertanya dengan dokter, dan tentunya nanti Ana akan persilakan Antuna semua yang mau bertanya. Sama ini dok, kalau kadang-kadang suka takut nih dok, untuk ke dokter, karena khawatir
karena udah ada gejala seperti ini, mereka takut ke dokter itu, takut dibilang lagi COVID gitu, Dok. Gimana nih, Dok? Falyatafadhol masykur, Dokter. Ya Allah, ada teman kita di Malaysia ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Udah berapa bulan katanya kena tuh? Sebulan kena COVID, Dokter. Sebulan ya, tidak apa-apa sebulan ya. Malah di laporan di luar negeri itu kan ada yang katanya sampai 9 bulan keluhannya itu masih terasa. Tidak apa-apa. Umurnya kan masih muda tuh 27 ya. Mudah-mudahan itu cuma muskuloskeletal aja, mudah-mudahan cuma otot-otot saja keluhan nyeri dadanya itu kalau 29 tahun. Selagi misalnya kalau apa namanya itu yang pada waktu dia sakit kemarin dedimernya bagus gitu kan. Dedimernya bagus enggak apa-apa. Dedimer itu kan koagulopati, jadi takutnya terjadi trombosis. Trombosis itu ada di penyumbatan di pembuluh darah jantung itu yang kita takutkan. Kalau di otak kan bisa jadi stroke dia kan. Makanya kadang-kadang kalau pasien stroke kok dibilang COVID, ya memang kalau nyumbatnya karena COVID gitu, bisa terjadi trombosis gitu. Atau sakit jantung kok dibilang COVID, ya memang sakit jantung salah satunya itu trombosisnya itu nyumbat di pembuluh darah jantung sehingga timbul serangan jantung gitu. Nah, jadi kalau memang keluhan nyeri dada, apalagi usianya masih muda, dedimernya juga bagus, insya Allah muskuloskeletal. Tapi tetap bahwa kalau memang sudah tidak berkurang, artinya tidak berkurang keluhan, ya memang kita harus, itulah yang minimal itu kalau untuk jantung biasanya kita rekam jantung ECG, kalau untuk ronsen torak itu kan bisa lihat juga untuk di paru-parunya. Kalau untuk sementara boleh pakai analgetik umum juga bisa. Kalau di Malaysia barangkali untuk parastamol bisa didapat itu kan. Kita tahu memang berhubungan dengan dokter yang ada di Malaysia. Tidak tahu kita regulasi bagaimana pembelian obat-obat bebas di Malaysia. Kemudian yang kedua, kalau sudah confirm, sudah hari ke-14, keluhannya masih ada kan, ya kita mikir bahwa long COVID oke. Tapi virusnya sebetulnya ada lagi. Nah, tapi problem yang sekarang takut dibilang COVID lagi. Memang ada Bang Juber, ada istilahnya reinfeksi. Betul. Reinfeksi itu infeksi ulang gitu, infeksi ulang. Jadi infeksi ulang itu, jadi kita harus buktikan bahwa dia sudah dinyatakan sembuh atau negatif. Kemudian timbul lagi manifestasi COVID lagi, gejala-gejala akut lagi, tapi harus dibuktikan dengan PCR lagi. PCR-nya positif nggak? Kalau PCR-nya negatif, ya bukan COVID lah. Kalau PCR-nya memang positif, ya memang kita curiga bisa terjadi reinfeksi. Apalagi sekarang kan banyak varian-varian baru ini kan. Betul, Nah, bisa saja terjadi reinfeksi. Saya ada beberapa kasus, malah teman-teman gitu, ada beberapa kasus, ada 3 orang, 4 orang itu yang memang reinfeksi dia. Sudah bertimbul, tapi periodenya cukup lama sih, sekitar 6 bulan kemudian bertimbul reinfeksi. Bisa saja terjadi reinfeksi dengan varian-varian baru juga bisa saja. Sikir itu, Bang Juber. Ya. Baik, jazakallah khairan. Ya. Ini Ana bingung nih, yang nanyanya perempuan semua nih. Angkatannya semua nih, Dok. Bapak-bapaknya bingung nih kemana nih. Apa nggak sakit apa gimana gitu ya, Dok ya. Diwakilkan. Sebagian besar gejala ini memang yang dikeluhkan memang ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah gitu ya, Dok ya. Karena mereka nggak aktivitas yang banyak, tapi kalau Anda bilang justru banyakkan mereka nih aktivitasnya kan. Ini ada lagi dari ART 211-72003. Beliau bernama Ibu Retno, usia 41 tahun, domisili di Surabaya. Beliau bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mengalami long COVID? Dan yang kedua tentunya, apakah ada batasan waktu jika dikategorikan long COVID? Dan bagaimana kita bisa tahu ini kita kena lagi atau yang tadi dokter bilang reinfeksi tadi gitu, dokter? Iya. Apa dulu, dokter? Iya, memang ini ya. Penelitian-penelitian di luar negeri juga menambahkan salah satu faktor risikonya itu untuk long COVID ini adalah faktor jenis kelamin. Ternyata perempuan memang lebih banyak. Oh gitu. Iya, jadi perempuan memang lebih banyak. Jadi dianggap bahwa jenis kelamin wanita, perempuan itu lebih prone, lebih cenderung untuk
menderita long COVID dibandingkan laki-laki. Yang betul itu. Soal batasan waktu, memang banyak pendapat. Ada yang bilang 3 minggu, ada yang bilang 4 minggu, ada yang bilang 12 minggu. Tapi akhirnya pada umumnya disepakati bahwa kalau sudah lewat 4 minggu, gejalanya masih ada, itu bisa dianggap sebagai ke arah long COVID. Soal bertahan sampai berapa lama, itu tidak bisa ditentukan. Bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Bisa 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Malah ada laporan di luar negeri 9 bulan. Halo Bang Juber? Ya, dokter lanjut. Jelas ya? Jelas. Oh, di monitor saya kayak ada gangguan barusan. Nah, jadi bisa sampai 9 bulan itu masih dianggap sebagai laporannya itu sebagai long COVID. Jadi keluhannya itu masih menetap sampai 9 bulan. Itu ada laporan di luar negeri juga gitu. Jadi kalau waktunya sampai bertahan lama, berapa lama kita belum tahu. Jadi masih tetap diikutin terus sama ini. Diikutin, semua pasien kan diikutin, yang ikut surveinya itu kan diikutin. Ada yang sudah sampai 9 bulan melaporkan masih ada keluhan dia. Itu saja Bang Juber. Masya Allah memang. Jadi memang gender juga berpengaruh terhadap long COVID-nya sendiri. Iya, ya, gender sudah tuh ada lagi sosioekonomi katanya. Oh gitu. Faktor sosial ekonomi juga berpengaruh katanya. Banyak iya. Ada berapa itu yang ya jadi faktor usia, kemudian gender, sosial ekonomi, beratnya penyakit, pemakaian oksigen, pemakaian ventilasi mekanik itu cenderung untuk terjadi long COVID ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik nih dok. Masya Allah. Sangat-sangat bisa mempengaruhi sekali. Ternyata gender juga, faktor ekonomi juga gitu ya. Ini satu pertanyaan nih dok dari salah satu teman kita, sahabat HSI Peduli nih, yang raise hand ya. Oke, sebentar. Tolong, oh ya, Mbak Royan Tania, ART 212057. Boleh tafadhol dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya mungkin agak menyimpang dari tema. Minggu lalu saya juga. Sebentar Mbak Royan. Ya, silakan. Fadal. Silakan Mbak Royan. Minggu lalu juga Ana sudah konsul dengan dokter siapa? Dokter Rio ya kalau tidak salah. Rio ya. Iya. Nah hari ini tadi pagi Ana pergi ke laboratorium untuk cek darah lagi, tapi hasilnya nanti sore. Yang Ana ingin tanyakan, aduh Afwan, terlupa Afwan dok. Afwan, Ana sebentar dok. Kan Ana mengalami gangguan darah ya dok ya, maksudnya HB Ana selalu drop. HB ya. Ya, dan yang waktu Ana konsultasi sama dokter Rio, HB Ana di angka 5. Dengan vitamin D 6, zat besi 6, kondisi Ana. Mbak Royan. Ya, boleh intinya ya. Sebentar, Ana hanya ingin bertanya apakah dengan kondisi Ana saat ini, Ana sudah bisa menerima vaksin atau belum, atau memang Ana tidak pantas untuk menerima vaksin COVID itu. Dan perlu diketahui
bulan Februari Ana sempat berinteraksi langsung dengan penyintas COVID. Pada saat memang beliau dinyatakan positif, Ana memang berinteraksi langsung. Ana memijat apa segala macam karena beliau saudara Ana. Tapi Ana mengalami hasil PCR-nya negatif. Nah, pada bulan intinya aja biar kita bisa paham sama-sama karena waktu juga sudah. Ya, intinya saya bisa terima vaksin atau tidak di saat ini. Baik. Fadl, Masyukuro dokter bisa dijawab? Jazakallah khair. Oh iya, silakan dokter. Jadi HB5 ya. HB5 itu anemi kan, termasuk anemi berat sih sebetulnya. Nah, kita harus cari dulu sebabnya aneminya oleh apa. Lihat dulu faktor usia, berapa umur, kemudian penyebab anemi itu kan sebetulnya gejala daripada penyakit-penyakit lain yang mendasari bisa saja. Jadi kita tetap harus cari aneminya oleh karena apa. Anemi itu macam-macam, bisa anemi defisiensi, bisa anemi hemolitik, bisa oleh karena penyakit lain, kan? Anemi kronis oleh penyakit lain. Nah, jadi dicari sebab aneminya apa. Kalau sudah ketemu sebabnya apa, baru kita perbaikin. Kalau syarat untuk vaksin memang tidak secara tertulis disebutkan bahwa HB-nya harus berapa, baru boleh divaksin. Tapi kalau saya kebetulan juga ngurusin vaksin ini, ngurusin KIPI ini. Jadi kalau sudah diperbaiki aneminya, paling tidak HB-nya di atas 10, bolehlah divaksin. Tapi kalau belum diperbaiki aneminya, belum ketahuan sebab aneminya oleh apa, tunda dulu lah vaksinnya. Jadi lebih baik diperbaikin dulu aneminya. HB 10 lah Bu minimal ya. Baik. Pikir itu boleh, ya. Baik, jazakallahu khairan dokter. Masya Allah nggak terasa nih dok. Biasa nih kalau udah terkait dengan yang memang sekarang saat ini pandemi terjadi gitu dok ya. Semua pertanyaan ini bermanfaat sekali nih, terkhusus juga buat Ana yang pernah kena long COVID juga gitu ya dok ya. Masya Allah, jadi kalau mau diperpanjang, pengennya diperpanjang nih dok. Tapi Masya Allah, nggak terasa sudah mau menjelang akhir. Kita sebelum kita akhir ini perjumpaan kita pada hari ini dok, pada pagi hari ini, pengen rasanya gitu ya, dapat resume dari dokter Mas Dianto Musai, SPPD, KAI, sebagai kesimpulan terakhir dok, pertemuan kita pagi ini tentang long COVID ini. Falyatafadhal Masyukuro dokter. Ya, jazakallah. Jadi saya sebenarnya ketawa tadi karena saya pikir Ibu tadi sudah sempat confirm ya. Sebab salah satu gejala long COVID itu pelupa juga loh. jadi Anda mengalami itu dok, itu gejala juga ya. Jadi kan dia bisa ke bagian sarafnya, bisa ke psikiatri, psikisnya gitu, sampai pelupa, sampai depresi gitu kayak apa gitu kan. Jadi memang keluhannya beragam banget gitu kan. Jadi untung alhamdulillah beliau ternyata PCR juga negatif. Kalau dia PCR positif ya itu salah satu gejala juga pelupa itu. Jadi ialah resumenya boleh dibilang bahwa jadi alhamdulillah sekarang kasus-kasus COVID itu qadarullah sudah turun, jauh menurun, mudah-mudahan insya Allah tidak meningkat lagi dan pandemi ini akan berakhir, kita akan kembali hidup seperti biasa. Kemudian jadi masalah paling kita bahas hari ini adalah long COVID. Jadi long COVID ini bisa mengenai semua penyintas COVID, jadi semua yang sudah confirm, baik yang dirawat inap di rumah sakit, maupun isolasi di rumah, ataupun isolasi di hotel, ataupun isolasi di tempat lain yang disediakan pemerintah, itu bisa terkena long COVID ini. Memang ada faktor-faktor risiko untuk terjadi long COVID, bisa terjadi faktor usia, faktor komorbid, kemudian beratnya penyakit, kemudian faktor gender, sosial ekonomi, berat badan juga untuk berpengaruh untuk terjadinya long COVID. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, gejala ringan pun
itu bisa terjadi gejala-gejala long COVID. Treatment long COVID itu sesuai dengan gejala. Jadi treatmentnya itu kalau istilah kita itu bersifat simptomatis. Apa yang kita temukan itu kita obatin. Memang kadang-kadang dalam kondisi yang berat, memang mungkin masih perlu dengan tambahan-tambahan antibiotik, ataupun dengan pakai azitromisin yang dosis rendah, ataupun kalau memang perlu boleh kita tambahkan steroid dalam waktu yang singkat. Kalau ada keluhan, terutama dari saluran napas, ya boleh diberikan obat-obat dalam bentuk nebulizer. Kalau berapa lama long COVID ini bertahan? Sampai sekarang juga penelitian masih terus berlangsung. Kita belum bisa memastikan bahwa, tapi kalau long COVID dianggap sebagai long COVID, kalau berlangsung setelah 4 minggu, tapi sampai berapa lamanya itu kita belum tahu. Tapi laporan yang paling lama sampai sekarang katanya ada sampai 9 bulan. Saya pikir itu saja resume Bang Juber, lebih dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik nih, aduh. Jadi sebetulnya pengen lama nih dok, cuman qadarullah pertemuan jua yang memisahkan kita nih dok. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dok, dokter. Insya Allah. Iya, insya Allah. Karena masih pengen ngobrol cuman ya, tapi ya insya Allah kita ketemu lagi nanti dok. Masya Allah, tidak terasa sudah 60 menit. Sahabat IC Peduli, kami menemani sahabat IC Peduli pada program konsultasi online seputar COVID-19 bersama dokter dari HSIP pada pagi hari ini. Jangan lupa, buat sahabat-sahabat HSI, jagalah selalu pola hidup sehat, makan teratur, tidur teratur, dan berolahraga juga dengan teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, baik teman maupun keluarga. Dan tentunya juga jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir apa yang kita hadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu malam dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran, sahabat HSI dapat layangkan ke http://dokter.hsi.id. Baik, sahabat HSI Peduli, sampai jumpa kembali. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya, Zubair Abu Haula, dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tetap dengan doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum dokter atas waktunya. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live ya, izin ya. Tafadhol dokter, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.